Ini plot twist. Posisi Harel serupa dengan lokasi pentagram. Jarul dan prajurit Kastil Elbaf sama-sama hampir mati maupun mati karena kepalanya pecah atau ditusuk pedang. Dan Harel waktu masih brengsek-brengseknya hobi nyepaki kepala anak buahnya. Wup. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, berbicara chapter 1152, banyak hal menarik di sana dan salah satunya adalah terkait dengan Akagami. Dimana ya, pada chapter ini juga Shanks memiliki tato di lengan kirinya. Motifnya cukup sama dengan hal yang ada di pergelangan kiri Sommer maupun Killingham, sehingga ini mungkin adalah tanda Abyss. Dan dari hal tersebut jelas ini akan jadi indikasi yang sangat besar jawaban dari semua pertanyaan yang ada. Dan ya, kita mulai pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan awal. Kenapa Shanks pergi ke Elbaf? Nah, termuat di chapter 1152 itu sendiri, alasan Shanks pergi ke Elbaf salah satunya karena dia ingin berbicara dengan Harel, Raja Elbaf tersebut. Sebab diketahui pada sebelumnya mereka ternyata sempat bertemu di Marijoa. Bahkan Shanks sendiri sampai bilang kalau mereka cukup akrab. Tetapi Shanks mengaku juga bahwa ada topik-topik pembicaraan yang tidak bisa asal ceplos saat itu di Marijoa. Entah karena mungkin adalah hal yang tabu atau hal yang cukup sensitif, tapi Shanks menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan di Tanah Suci. Nah, barulah pada saat itu 14 tahun yang lalu Shanks akhirnya memutuskan pergi ke Elbaf untuk berbicara langsung dengan Harel lebih leluasa. Apa yang ingin dibicarakan oleh Shanks dengan Harel? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini jelas jawabannya belum ada. Tapi di chapter 1152 itu juga Shanks mengatakan bahwa dia harus berbicara dengan Harel sebelum terlambat. Sehingga indikasinya daripada apa yang mungkin ingin Shanks bicarakan adalah sebuah peringatan. Hal yang sama yang kita lihat dahulu atau kita tonton atau kita simak saat dia yaitu Shanks berbicara dengan Shirohige. Masih ada waktu atau belum terlambat untuk menghentikan Ace. Dan benar ya, pada akhirnya itu menjadi suatu bencana kemudiannya. Sehingga kali ini yang di Elbaf ini pertanyaannya adalah apa yang akan menjadi urgensi bagi Shanks kepada Harel ini sampai dia bilang sebelum terlambat. Namun seharusnya ini akan setara dengan kasusnya Ace. Apakah adegan yang tampak pada chapter ini di mana Harel ditusuk prajurit adalah peringatan yang dimaksud oleh Shanks sebelum terlambat itu? Ya, adegan yang satu ini jelas akan menimbulkan pertanyaan yang besar apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ya kalau kita ingat sebelum kita melihat gambar adegan ini atau masih sebuah teks spoiler, kita menduga oh mungkin si Harel ini berubah jadi iblis atau terkena domi reversi ataupun semacamnya. Jadi kenapa prajurit menusuknya itu karena Harel berubah jadi iblis. Tapi setelah kita melihat gambarnya, pertanyaannya jadi kebalik. Lah, Harel salah apa? Karena ini ya bukan tanduk, ini kumis. Dan ini juga bukan sayap, ini jubahnya Harel. Jadi sekali lagi, kenapa prajurit ini justru menusuk Harel? Apa yang salah? Nah, di antara kita semua pasti adalah yang bilang, oh itu prajuritnya jadi iblis min. Itu tanduknya ada di sana. Enggak ya, seharusnya ini enggak. Ini memang outfit kece dari Kastil Elbaf, bahkan kalian bisa lihat di timeline 109 tahun yang lalu, seperti inilah outfit dari prajurit Kastil Elbaf. Bahkan kalian bisa juga melihatnya di sini, mereka tidak punya sayap. Dan seharusnya kita pahamlah bagaimana Giant yang terkena domi reversi atau berubah jadi iblis, setidaknya mereka punya sayap dan ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan juga di satu panel pada chapter kali ini kita bisa melihat ada loh prajurit Elbaf yang lari ketakutan, dan itu artinya mereka tidak terkena domi reversi. Tapi jika ada teknik lain yang bisa mengendalikan prajurit ini itu mungkin. Namun tetap saja pertanyaannya sama. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Karena tidak ada indikasi si Harel jadi iblis ataupun prajuritnya yang jadi iblis. Dan hal ini akan jadi cocok skenarionya. Jadi jelas ya kenapa Imu baru-baru ini kaget sekarang melihat Giant jadi iblis. Karena emang sebelumnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya kan? Cocok kan? Jadi satu-satunya pertanyaan di sini yang masih bisa dipertimbangkan itu adalah apakah ini peringatan yang ingin disampaikan oleh Shanks sebelum terlambat itu?
itu. Namun gara-gara mampir ke rumahnya Gaban jadi terlambat. Apa peringatan yang akan dilakukan oleh Zheng ke Herald ini sebelum terlambat? Nah, di sini jelas tentu saja tidak ada jawaban pasti karena pada chapter ini juga tidak sampai detail ya menjelaskan tentang kejadian ataupun tragedi ini. Tetapi satu monolog dari sosok misterius yang membobol ruang harta dan juga menculik buah iblis legendaris itu, ini mungkin kita bisa pertimbangkan atau kita pertanyakanlah. Sosok yang satu ini mengatakan, oh, jadi ini buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf. Dan ini bisa Loki sebenarnya. Tapi bagaimana jika orang ini adalah orang dari luar? Karena mungkin perkataan ini sangat bisa mengartikan bahwa dia baru tahu. Seakan-akan dia bukan orang Elbaf. Sehingga jika ternyata ada orang dari luar Elbaf mengetahui soal buah iblis legendaris ini, tentu saja harus di cross check bagaimana dia bisa tahu. Dan salah satu asumsinya jelas dari Herald itu sendiri. Kenapa? Pertama, Loki telah menjelaskan kalau nih orang bekerja sama dan menjual dirinya ke pemerintah dunia. Dan harusnya ada benefit yang diberikan setidaknya ke World Government. Selain itu, Zheng juga bertemu dengan Herald di Marijoa. Jadi seharusnya semua konflik ini bermula dari sana. Entah Raja Herald memberikan akses ke Elbaf kepada pemerintah dunia atau bagaimana sampai memberitahu soal buah iblis juga. Namun di sini kita bisa melihat posisi Herald yang ditusuk oleh prajuritnya itu adalah posisi yang sama dengan letak pentagram yang kita lihat di sini. Artinya ada akses yang diberikan Herald ke World Government sehingga mungkin Zheng kembali ke Elbaf yang mungkin untuk memberkati si Herald ini sebelum terlambat bahwa memberikan akses masuk ke pemerintah dunia ke Elbaf itu salah besar. Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang mencuri buah iblis atau siapa sebenarnya yang memakai Jarul dan yang lainnya? Apakah benar Loki yang melakukan semua hal tersebut? Karena menariknya sebenarnya tidak hanya Jarul saja yang kena headshot di kepalanya itu. Semua prajurit Elbaf semuanya benar-benar mati karena kepalanya pecah atau ditusuk pedang. Dan aku sebenarnya nggak berani mengatakannya secara langsung. Tapi saat kita melihat Herald yang masih muda, yang masih brengsek itu, dia menyepak kepala bawahannya. Jadi bagaimana yang menusuk Jarul di kepalanya dan juga menghancurkan semua kepala daripada prajurit Elbaf yang ada di sana, itu adalah Herald yang kembali menjadi brengsek. Jadi alasan kenapa prajurit menusuk Herald di sini karena Herald sudah bertingkah aneh. Dan apakah itu karena efek Domi reversi? Untuk saat ini ya, entahlah. Tetapi di sini aku jauh lebih penasaran dan juga tertarik bagaimana bisa Herald yang raja brengsek ini pada waktu muda bisa dikenal sebagai raja paling bijaksana. Nah, momen dimana Herald transisi dari super brengsek jadi dermawan itu apa sebenarnya? Pasti ada alasannya kan? Atau tragedi apa yang membuatnya sadar kalau brengsek itu jahat? Dan itu mungkin menjadi alasan kenapa si Herald ini kembali brengsek lagi nantinya. Apalagi ya, narator juga berkata, kok bisa sih raja brengsek ini dipuja dengan rakyatnya? Nah itu, bagaimana menurut kalian? Dan ini mungkin maksud perkataan Loki ya. Jika Herald mengarah ke World Government, aku akan menentangnya. Nah, si Loki ini terpaksa melawan si Herald dan juga membunuh ayahnya sendiri, seperti yang sempat ia katakan sebelumnya, karena Herald kembali jadi brengsek. Entah itu karena Domi reversi atau simbol Abyss ini yang mungkin tertanam juga pada tubuh Herald. Ingat, Loki sudah bilang Herald menjual dirinya kepada World Government. Sudah sewajarnya tubuhnya sudah diotak-atik oleh pemerintah dunia, salah satunya ditandai dengan Abyss. Karena di sini entah kenapa aku merasa simbol Abyss ini adalah biang masalah dari insiden ini. Herald jadi brengsek lagi, ada simbol pentagram bahkan di posisi yang sama dengan Herald, dan juga munculnya orang misterius yang menculik buah iblis ini. Dimana jika emang kalau simbol Abyss ini biang masalah, mungkin ini adalah alasan kenapa orang ini rela memuntungkan tangannya dan jadi susah cebok. Tapi untuk kasus yang ini ya, kita akan bahas di next video. Dan ya, bagaimana menurut kalian video kita kali ini? Yang kesimpulannya adalah si Herald kembali menjadi brengsek. Sesi komentar. BTW, Gaban 14 tahun yang lalu mirip dengan Sanji umur 60 tahun. Janggutnya dikepang. Relik juga mirip Zoro, ada codet di mata dan dadanya. Iya ya, apakah ini pertanda haki raja, duo sayap raja bajak laut? Karena ya selain penampilan, kelakuan Gaban itu sama kayak Sanji rupanya.
Garis di mata Harel dan Ripley itu apa hubungannya? Gak mungkin tanda seorang kesatria doang bukan? Ya kalau kita perhatikan ya ada garis 1 dan 2 di mata mereka. Tapi ku tambahkan lagi, yaitu Jolly Rogernya Akagami. Apakah ada maksud di balik Jolly Rogernya Shanks? Walau kita tahu kalau Jolly Rogernya Shanks itu mewakili luka di matanya. Namun siapa tahu, apakah ternyata ada kolerasi di sini? Menarik, Ci.